Shalom dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya ada baiknya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di mana berada, beberapa hari yang lalu, tepatnya pada 30 Agustus 2023, kita merayakan dan mensyukuri ulang tahun GKP yang ke-59 tahun dalam penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, izinkan kami dari Tarutung menyampaikan selamat ulang tahun ke-59 bagi pelayan dan seluruh warga jemaat GKP dimanapun berada. Kiranya hidup menggereja kita semakin dikukuhkan dalam karya dan jalan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini pada Minggu 3 September 2023 ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kami dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesembuhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu tema dan motto pelayanan GKP mulai dari awal berdiri hingga saat ini adalah melayani bukan untuk dilayani. Maka menjadi sangat tepat ketika kita mengenal 59 tahun GKP tanggal 30 yang lalu, dan hari ini hari Minggu pertama setelah kita memasuki usia 59 tahun, kita disuguhkan tema yang akan kita renungkan dalam kebaktian ini adalah melayani dengan kasih. Maka melayani bukan untuk dilayani, kita combine dengan tema melayani bukan untuk dilayani. Kata melayani dalam perjanjian baru ada 4, yaitu diakoneo, duleo, leutergio, dan latria, yang berarti melayani, mengabdi kepada Tuhan dan orang lain, atau pola hidup yang bukan lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain. Dalam hal ini, melayani dan pelayanan selalu berkenaan dengan memberi, baik itu waktu, tenaga, materi, bahkan perasaan. Pelayanan itu adalah pengorbanan dan pengabdian. Sementara itu, kata kasih senantiasa dapat dimaknai sebagai kemauan dan kemampuan memberi yang terbaik pada objek yang kita kasihi. Maka kalau kita ingin menghayati tema melayani dengan kasih, maka itu artinya pengorbanan dan pengabdian dengan kemauan dan kemampuan memberi yang terbaik pada objek yang kita kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu artinya orang yang mau melayani adalah orang yang mau lepas dari keegoannya dan terbuka pada kepentingan orang lain. Tes kita hari ini sebagaimana sudah kita bacakan tadi berbicara soal kemauan melepaskan keegoan untuk mau terbuka dalam pelayanan di tengah gereja, baik secara lokal maupun secara universal.
teks kita hari ini berada dalam sebuah konteks di mana jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem sebagai jemaat pusat sedang mengalami kesulitan, baik dalam bentuk penganiayaan maupun kemiskinan atau kekurangan dana. Oleh karena itu, Paulus menginisiasi pengumpulan dana dari jemaat-jemaat yang ada di luar Yerusalem, termasuk di Korintus. Pengumpulan dana dan bantuan ini dilihat oleh Rasul Paulus sebagai sebuah perwujudan dari kesatuan jemaat sebagai tubuh Kristus, sekaligus menjadi awan yang baik membangun relasi antara jemaat berlatar belakang Yahudi dan juga berlatar belakang non-Yahudi. Pengumpulan dana itu dengan demikian bukan hanya soal pelayanan diakonia, tetapi juga membangun relasi dan persekutuan koinonia jemaat mula-mula. Dalam hari ini Korintus sebagai kota yang makmur diharapkan oleh Paulus lebih terbuka dan rela memberi bantuannya. Untuk memotivasi mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mencontohkan jemaat yang ada di daerah Makedonia sebagai jemaat yang patut ditiru dan diteladani. Dengan demikian, Paulus memotivasi Korintus dengan model komparasi. Dalam kehidupan keseharian kita juga sering menemukan model komparasi ini. Jika gereja A bisa, maka gereja kita juga akan bisa. Atau jika engkau ingin sukses, pilihlah si anu yang belajar dengan baik. Bahkan dalam kesusahan pun, kita sering juga mendengar upasan-upasannya dalam bahasa Batak. Hotang ni bebe, hotang ni bulas-bulas, unak kematele, agodan bulas-bulas. Ini sebentuk motivasi bagi orang Batak supaya orang yang sedang terpuruk tidak patah semangat, sebab ada banyak orang yang pernah atau sedang mengalami keterpurukan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika kita berbicara tentang melayani dengan kasih sesuai dengan teks kita ini, maka hal pertama ialah memberi adalah anugerah. Sekali lagi, memberi adalah anugerah. Memang sering sekali kita melihat dan berpikir jika memberi itu adalah sesuatu kewajiban dan doa. Dan oleh karena itu sering kita melakukannya dalam keterpaksaan. Misalnya kita memberi pajak, membayar uang sekolah, bahkan juga sering termasuk dalam konteks kehidupan bergereja, memberi bakti bulanan dan lain-lain. Kita lihat itu sebagai kewajiban dan kita melihatnya sebagai kewajiban. Itu sebabnya jika ada program pelayanan di gereja yang berkaitan dengan uang, akan menghadapi banyak pertanyaan dan pertentangan. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam teks kita hari ini, kemauan memberi dilihat oleh Rasul Paulus dan juga gereja-gereja yang ada di Makedonia sebagai anugerah, bukan paksaan, bukan juga pajak, bukan juga beban. Ayat 1 berkata, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Keinginan dan kemauan memberi adalah kasih karunia atau anugerah Allah. Sebab pada dasarnya, hakikat keberdosaan kita membuat kita lebih suka menggenggam, mengumpulkan pada diri sendiri daripada memberi. Kita selalu ingin memegang, mempertahankan apa yang kita dapat dan apa yang kita miliki. Karena DNA keberdosaan kita adalah ketertarikan pada diri sendiri dan kepentingan diri sendiri. Sebaliknya, kasih karunia Allah menolong kita untuk keluar dari keegoan dan mau terbuka kepada kepentingan orang lain dalam bentuk kemauan memberi. Dalam hal ini, motivasi memberi adalah kesadaran bahwa Allah telah memberkati kita dan memberi hak istimewa bagi kita. Oleh karena itu, memberi kepada orang lain termasuk kepada gereja pada bentuk persembahan, baptis bulanan, sembahkan, bangunan dan sebagainya, bukan didasarkan pada keinginan untuk memperoleh berkat dari Tuhan. Sebaliknya, adalah rasa syukur kepada Tuhan. Persembahan dan pemberian kita bukan alat pancing untuk memperoleh berkat. Selain itu, dengan pemahaman bahwa kemauan memberi adalah kasih karunia atau anugerah Allah, maka memberi sesuatu bukan dilihat, bukan untuk dilihat atau untuk dipuji, tetapi untuk melatih diri keluar dari sikap egois
dan jalan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Janus TH Siahaan dalam buku Remah-Remah Kehidupan berujar demikian. Memberi dan berbagi adalah perjuangan menaklukkan ego, menjinakkan diri dari kecenderungan mementingkan diri sendiri. Itulah sebabnya hanya mereka yang suka memberi yang akan belajar mencinta, sekaligus cara untuk menyucikan diri agar sehat jasmani dan roh. Dan oleh karena itu, Janus TH Siahaan kembali berujar, sikap keilahian yang paling dekat dengan kemanusiaan adalah sikap gemar memberi dan suka berbagi. Sekali lagi, sikap keilahian yang paling dekat dengan kemanusiaan adalah sifat gemar memberi dan suka berbagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika jiwa di Makedonia memahami bahwa memberi itu adalah anugerah dan hak istimewa yang diterima dari Allah, maka mereka dengan sukarela melibatkan diri dalam pelayanan dengan mau memberi persembahan untuk membantu jemaat di Yerusalem. Dalam hal ini, jemaat Makedonia tidak didesak atau dipaksa oleh Rasul Paulus, malah sebaliknya mereka yang meminta dan mendesak Rasul Paulus untuk dilibatkan dalam pelayanan. Hal ini sangat terekam dengan baik di dalam ayat yang keempat tes kita hari ini. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ini tentu hal yang luar biasa. Terlibat dalam pelayanan dengan mau memberi adalah anugerah, bukan sesuatu yang tanda kutip harus dilakukan, melainkan sebagai hak istimewa yang menggembirakan, bukan kewajiban yang memberatkan, dan bukan pula sebagai beban. Dengan terlibat dalam pelayanan dan pekerjaan baik, kita mendapat kepercayaan dari Allah untuk menjadi sanduran berkatnya, bejana kasih karunia-Nya, kaki dan tangan Tuhan, serta menjadi bini bicaranya, membawa kabar baik pada dunia. Itu tentu hak istimewa dan kehormatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, hal kedua dari kita ini, jika kita menyorotinya dari tema melayani dengan kasih, maka kita melayani dengan kasih dengan cara apa? Memberi dari apa yang ada. Bapak Ibu Saudara-saudara, biasanya orang akan gampang memberi kepada orang lain ketika keadaannya sudah mapan atau paling tidak berkecukupan, nyaman, dan tidak sedang dalam kondisi tertekan. Ada banyak orang yang tidak memberi dengan mengalaskannya pada keadaannya. Bagaimana aku bisa memberi, aku saja sedang kekurangan? Bagaimana aku memberi, aku saja tidak memiliki apa-apa? Sikap jemaat Makedonia yang mau memberi dan terlibat dalam pelayanan semakin luar biasa karena kondisi jemaat itu bukan dalam keadaan yang baik saja. Mereka sedang dalam kondisi yang tidak baik. Mereka mengalami penderitaan yang sangat berat. Mereka miskin secara ekonomi, akan tetapi kondisi penderitaan dan kemiskinan tidak mereka buat menjadi alasan untuk tidak memberi dan tidak terlibat dalam pelayanan. Meski mengalami penderitaan, tetapi sukacita mereka melimpah. Meski miskin secara ekonomi, tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Ini terekam dalam ayat yang kedua. Paulus berseru, aku bersaksi bahwa mereka telah memberi diri menurut kemampuan mereka dan bahkan melampaui kemampuan mereka. Dalam ayat yang ketiga dan ayat kelima berkata, dan memberi lebih banyak yang daripada yang diharapkan oleh Paulus. Ayat 5a, artinya mereka memberi tidak sekedar untuk memenuhi kewajiban. Sikap jemaat Makedonia merupakan kemurah hatian yang luar biasa dan mungkin bisa tidak masuk akal. Masa orang yang menderita dan miskin mau memberi? Bukankah seharusnya mereka yang harus menerima pemberian? Mereka bisa saja mengatakan kepada Rasul Paulus, janganlah kau menceritakan kondisi Yerusalem, sebab kami juga mengalami hal yang sama. Maka saja kami susah. Kami sedang kekurangan. Masa kau minta untuk memberi dan membantu jemaat Yerusalem? Bukankah kami harus menerima bantuan? Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara,
Itu tidak mereka lakukan. Sebaliknya, karena disentuh oleh anugerah Allah, mereka yang sudah tahu rasanya hidup dalam penderitaan dan kekurangan tergerak untuk membantu jemaat di Yerusalem keluar dari penderitaan. Mereka mengabaikan semua alasan untuk tidak memberi dan melibatkan diri dalam pelayanan. Inilah salah satu buah iman dan tindakan yang didasarkan pada iman dan anugerah Allah. Tindakan yang tidak mau ditaklukkan oleh keadaan dan tidak mau membuat keadaan menjadi alasan untuk tidak memberi dan terlibat dalam pelayanan. Orang yang bergerak dalam dan didasarkan pada iman akan memberi dampak dan hasilnya akan lebih dari yang dia. Tetapi orang yang bergerak dalam dan didasarkan pada hitung-hitungan dunia ini sering sekali menghasilkan kekecewaan. Paulus bisa saja ibunya enggan bercerita kepada jemaat-jemaat di dunia karena kondisi mereka yang sedang tidak baik. Paulus tidak berharap banyak. Akan tetapi setelah orang Makedonia mendengar kondisi Yerusalem, hati mereka tergerak dan memberi lebih dari apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat kondisi orang tertentu sedang dalam kesusahan, maka kita enggan meminta sesuatu padanya dan melibatkannya. Tetapi ketika dia mau beri, kita tertentu kami lebih dari apa yang kita harapkan. Sebaliknya, kita melihat kondisi orang yang makmur, yang kaya, punya jabatan dan lain sebagainya, tetapi memberi tidak sesuai dengan yang kita harap. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya jadi teringat sebuah momen pada tahun 2020 yang lalu ketika kami masih melayani di Loksanga. Karena dampak COVID, maka sejak April sampai dengan Juni 2020, jemaat kita mengadakan program disebut dengan Manarufon Lafu Manariwon, menghantar berkat di gereja untuk memperhatikan warga jemaat dan masyarakat sekitar yang kekurangan karena dampak COVID. Orang-orang yang memiliki berkat lebih menghantar bahan makanan bahkan uang ke rumah pendeta, dan ini dikelola untuk menyuplai puluhan warga jemaat dan masyarakat sekitar yang membutuhkan. Selama program ini, ada seorang ibu lansia yang sudah janda yang datang selalu ke rumah pendeta memberi sumbangannya, dan dia selalu mendesak bahwa sumbangan ini harus diterima dan memohon supaya dia tidak dimasukkan dalam daftar orang yang menerima bantuan. Inilah semangat yang sama yang dimiliki oleh Makedonia yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita saat ini. Dan hal inilah juga sesungguhnya yang sedang kami praktikkan di Kapita Rutung Otak. Kami sedang membangun gereja yang baru dengan biaya yang sangat mahal, hampir 4 miliar. Tetapi kondisi membangun dengan dana yang banyak ini tidak membuat jemaat ini berhenti terbuka membantu yang lain. Meski sedang dalam membangun dan membutuhkan dana yang besar, ketika panti asuhan Mamre datang, kami memberi dari apa yang kami miliki, dan saya yakin Mamre menyaksikan kami memberi lebih dari yang diharap. Minggu depan gereja-gereja yang ada di wilayah Enam juga akan berangkat di Nias Utara untuk membantu pengembangan GKP di sana dan GKP Tarutung Bota juga. Meski sedang membangun bahkan kekurangan dana, tetapi juga mau terbuka memberi kepada Nias Utara untuk membantu mereka. Memberi adalah anugerah dan hak istimewa. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak memberi. Jika tidak bisa memberi materi, kita bisa memberi waktu, tenaga, pikiran, semangat, perhatian, bahkan pelukan bagi orang-orang yang kita kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Yesus, melayani dengan kasih. Yang ketiga adalah memberi kepada Allah dan kepada aku. Jemaat yang terkasih, melayani adalah pola hidup, aksi dan motivasi yang mempergunakan seluruh talenta yang ada pada kita untuk kepentingan Tuhan dan sesama dalam pola relasi mengabdi kepada Tuhan. Pola inilah yang dihidupi oleh jemaat Makedonia. Mereka dalam ayat 5 disebut memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah dan atas perkenanan Allah juga kepada. Keterlibatan mereka dalam pelayanan pertama-tama adalah sikap memberi diri kepada Allah yang telah lebih dahulu memberkati mereka dan kemudian
memberi diri mereka dan apa yang ada pada mereka kepada rasul untuk dipergunakan dalam pelayanan umat orang-orang kudus di Yerusalem. Sangat menarik memperhatikan pernyataan memberi diri. Ini menunjukkan bahwa jemaat di Makedonia tidak hanya sekedar menyimpan sejumlah uang dan selesai perkara. Seakan-akan pelayanan itu hanya soal uang atau materi saja. Akan tetapi mereka memberi diri mereka sepenuh-penuhnya. Mereka melibatkan diri sepenuhnya dalam aksi pelayanan yang digagas oleh Rasul Paulus tersebut. Hal ini tentu mengingatkan kita bahwa dalam pelayanan partisipasi kita tidak hanya sebatas uang, tetapi kepenuhan hidup kita. Segala yang kita berikan dalam pelayanan gereja dan masyarakat haruslah dilihat pertama-tama sebagai pemberian kepada Tuhan, yang dengan demikian pemberian itu adalah ucapan syukur kepada Tuhan melalui solidaritas kepada sesama. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, melayani dengan kasih adalah kita hidup dalam kekayaan dalam segala. Melayani dengan kasih, kaya dalam segala. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus, setelah Rasul Paulus menjelaskan keteladanan jemaat di Makedonia, kemudian ia mendorong orang-orang di Korintus untuk melakukan hal yang sama. Jika jemaat Makedonia yang berada dalam penderitaan dan kemiskinan mau terlibat dalam pelayanan kasih, terlebihlah orang-orang Korintus yang adalah orang yang kaya dalam segala hal, harusnya aktif dan sungguh-sungguh dalam pelayanan kasih. Paulus menandaskan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat yang dipilih. Paulus mendorong jemaat Korintus tidak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya dalam kemurahan. Di dalam ayat 6 sebetulnya diterangkan bahwa mereka sudah memulainya tapi tidak mengakhirinya. Maka Rasul Paulus mendorong mereka dengan mencontohkan Makedonia supaya mereka menyelesaikan misi pelayanan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus mendorong orang Korintus dan kita saat ini untuk tidak hanya memiliki kekayaan, tetapi yang paling penting memiliki mental kaya, yaitu sikap yang mau bersyukur atas apa yang dimiliki dan mau berbagi yang dimilikinya, karena ia memiliki rasa cukup. Melihat kesungguhan usaha jemaat Makedonia, orang Korintus hendaknya membuktikan keikhlasan kasih mereka melalui kegiatan pengumpulan dana. Dengan demikian mereka merespon kasih Yesus yang memperkaya mereka oleh kemiskinannya yang dipilihnya sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman ini pun berbicara dan mendorong kita untuk memiliki mental kaya agar kita tergerak memberi dan tidak hanya menerima saja. Kita didorong Bapak Ibu Saudara-saudara untuk meneladani jemaat Makedonia, dan kalau bisa kita pun berusaha menjadi teladan dalam hal memberi dan dalam keterlibatan dalam pelayanan. Kita tidak harus dipaksa untuk memberi, tetapi sebaliknya kita mendesak pelayanan supaya kita dilibat. Jangan harus dipaksa-paksa didorong-dorong untuk hidup dalam pelayanan, tetapi kita sama seperti orang Makedonia mendesak para pelayan supaya kita dilibatkan dalam pelayanan. Dengan kata lain, melayani dengan kasih tidak membiarkan kita dilayani. Melayani dengan kasih adalah melibatkan diri dalam melayani. Dan inilah motto Gapi, melayani bukan untuk dilayani. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Secara khusus bagi warga jemaat Gapi, mari kita menjalani tahun ke-60 kehidupan gereja kita ini dengan hayati, melayani dengan kasih. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan atas firman yang bisa kami dengar, meneguhkan iman, pengharapan dan cinta kasih kami dalam bentuk relasi kami dengan Tuhan dan dengan sesama, sehingga dengan demikian kami mau keluar dari keibuan kami untuk tergerak terluka untuk memperhatikan kepentingan orang lain dalam bentuk pelayanan dengan dalam kasih Tuhan. Sadarkan kami Tuhan bahwa kemampuan dan kemauan kami memberi adalah anugerah dan hak istimewa
yang Tuhan percayakan pada kami. Oleh karena itu, jangan biarkan kami Tuhan terlena hanya untuk terus-menerus dilayani, tetapi terlibat aktif dalam setiap bentuk pelayan, terlibat memberi baik waktu, baik tenaga, baik pikiran, bahkan hal-hal yang terkecil sekalipun, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan seluruh umat yang percaya memperoleh simpati. Terpuji termulialah Engkau ya Allah, di mana dua ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam Kristus Yesus. Amin.